Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah. Anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di Ramadan tahun ini. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa maulana Muhammad. Bertemu lagi dengan Ibu Noris Nurusabah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Ibu diberi amanat untuk mengisi kegiatan Ramadan. Pada hari ini Ibu akan membahas materi tentang doa atau bacaan-bacaan ketika berpuasa. Meskipun di tahun ini Ramadan 1442 Hijriah masih dalam keadaan pandemi COVID-19, tapi jangan sampai mempengaruhi kualitas ibadah kita. Karena puasa merupakan kewajiban. Bahkan puasa merupakan salah satu dari rukun Islam. Perlu diketahui bahwa puasa merupakan ibadah yang istimewa. Sebagaimana di dalam hadis qudsi diterangkan, setiap amalan manusia akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan yang semisal hingga 700 kali lipat kecuali amal puasa. Kemudian hadis lain mengatakan ketika Ramadan datang, semua pintu surga dibuka, pintu neraka semua ditutup, dan setan terbelenggu di dalamnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini adalah hari ketiga kita berpuasa. Penting untuk kita ketahui bahwa ada keutamaan dan amalan yang dianjurkan pada 10 hari pertama bulan Ramadan. Kita harus mengetahui juga bahwa para ulama berpendapat bahwa di awal bulan Ramadan adalah rahmat, yaitu pada 10 hari pertama, sedangkan di pertengahannya adalah maghfirah, dan di akhirnya adalah pembebasan api neraka. Pada 10 hari pertama di bulan Ramadan, Allah akan membukakan rahmatnya untuk setiap hamba yang melakukan puasa, dan dipandang sebagai orang yang mulia karena menjalankan ibadah sejak awal. Kemudian, amalan-amalan apa saja demi meraih keutamaan di hari 10 pertama ini? Yang pertama, kita dianjurkan untuk memperbanyak ibadah sunnah. Itu artinya kita jangan hanya berdiam diri, jangan melewatkan kesempatan. Yang kedua, perbanyak membaca Al-Quran. Ketiga, perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keempat, usahakan untuk selalu sholat berjamaah 5 waktu. Apalagi anjuran sholat berjamaah ini lebih diutamakan untuk kaum laki-laki, bahkan sangat dianjurkan. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah meskipun dalam keadaan sakit maupun cuaca yang tidak menentu. Dan yang kelima, perbanyak silaturahmi serta menjaga lingkungan yang baik, itu juga merupakan bagian dari ibadah. Setiap hari di bulan Ramadan ada doa-doanya mulai dari hari pertama sampai dengan selesai, termasuk di dalamnya doa niat dan membatalkan puasa. Tetapi sebelum kita melanjutkan membahas doa-doa, rukunnya terlebih dahulu. Para ulama fikih memberikan definisi rukun, bahwa rukun itu adalah sesuatu yang membuat sesuatu yang lainnya tidak ada. Rukun itu menentukan keberadaan sesuatu yang lain. Jika dia tidak ada, maka bisa dipastikan sesuatu yang lain itu tidak ada. Jadi wajar jika dalam berbagai pembahasan tentang ibadah ataupun muamalah, para ulama fikih sangat instan membahas rukun ini. Begitupun dengan puasa, karena bagian dari ibadah, maka niat dan imsak adalah dua hal yang menjadi rukun puasa, di mana puasa tidak sah jika keduanya atau salah satunya tidak ada. Maksudnya, jika puasa itu tidak dibarengi dengan niat, maka tidak ada pahala baginya. Puasa yang dimaksud ini adalah menahan diri dari makan atau minum, serta menahan hawa nafsu. Dalam istilah fikih disebut dengan imsak. Itu merupakan inti puasa yang disepakati oleh para ulama. Sedangkan tentang niat puasa, sebagian ulama menilai ia adalah rukun, walaupun sebagian yang lainnya memasukkannya ke dalam syarat sah puasa. Jadi apapun itu, yang jelas antara niat sebagai rukun maupun niat sebagai syarat sah, keduanya hukumnya wajib ada. Kemudian mengenai niat, dalam madhab Syafi'i umumnya niat itu diartikan dengan bermaksud untuk suatu hal disertai dengan perbuatannya.
Itu artinya bahwa sebelum kita memulai perbuatan, maka kita harus memiliki maksud terlebih dahulu atau niat terlebih dahulu. Maka di sini pentingnya niat dalam segala ibadah, sehingga amalan yang dikerjakan tidak dilandasi dengan niat dianggap sebagai amalan yang sia-sia. Dalam arti tidak mendapatkan nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengingatkan, sungguh setiap pekerjaan itu bergantung dengan niat dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkannya. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Bahkan mayoritas ulama termasuk di dalamnya Madhab Syafi'i mensyaratkan khusus untuk niat puasa wajib, yaitu puasa Ramadan, harus sudah ada semenjak malam dan sebelum subuh. Atau di dalam fikihnya sering disebut dengan istilah tabyid an-niyah atau membermalamkan niat, yang maksudnya berniat di malam hari sebelum subuh. Pernyataan tersebut disandarkan pada sebuah hadis riwayat Hafsah bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak berniat sebelum fajar, maka tidak ada puasa untuknya. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmizi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Al-Baihaqi, dan lainnya. Meskipun memang di kalangan para ahli, hadis ini penuh dengan catatan, terutama terkait apakah hadis ini sampai kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam atau tidak. Namun pada intinya ada jalur yang menilai bahwa hadis ini hanya sampai kepada Hafsah saja. Tapi sebagian jalur periwayatan lainnya menilai bahwa hadis ini sampai kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sederhana saja, jika ada riwayat yang bisa dipertanggungjawabkan menilai bahwa hadis ini sampai, maka selaku pengguna hadis kita bisa menyandarkan lewat riwayat yang sampai. Namun untuk khusus puasa sunnah, maka syarat ini tidak berlaku. Karena mengapa jika puasa sunnah, walaupun matahari sudah terbit, jika perut kita belum diisi oleh makanan dan minuman semenjak subuh, maka boleh pada saat itu kita berniat untuk puasa sunnah. Jadi puasa sunnah itu kita diperbolehkan untuk tidak sahur atau tidak berniat sebelumnya, dan kita sadar bahwa hari sudah siang tapi kita belum mengisi makanan apapun ke perut kita. Nah, dari situ kita boleh berniat untuk berpuasa di hari itu. Beda halnya dengan puasa Ramadan. Jadi dalam hadis ini disebutkan bahwa puasa Ramadan itu harus ada niatnya terlebih dahulu. Bahkan niatnya harus dimalamkan. Atau sebelum subuh kita sudah harus berniat puasa di esok hari. Lebih lanjut, khususnya dalam madhab Asy-Syafi'i, dalam kitab Al-Majmu' dijelaskan beberapa poin penting perihal niat. Yang pertama, tidak sah puasa Ramadan atau puasa wajib lainnya, juga puasa sunnah kecuali dengan niat. Yang kedua, niat puasa Ramadan wajib setiap malam untuk setiap harinya. Maksudnya, niat itu tidak dilakukan hanya di hari pertama saja, tetapi dilakukan setiap hari. Ketiga, memasang niat di malam hari atau tabyid an-niyah merupakan syarat sah niat untuk puasa Ramadan dan puasa wajib lainnya. Yang keempat, jika seseorang berniat puasa beberapa saat sebelum maghrib atau berniatnya setelah fajar atau subuh, maka niatnya tidak sah. Maksudnya, jika kita berniat puasa padahal sudah mau mendekati berbuka atau sudah subuh, maka niatnya itu tidak sah. Namun, jika niatnya bertepatan dengan fajar, masih dianggap memenuhi kriteria tabyid an-niyah. Yang kelima, adapun waktu berniat di malam hari, yaitu selama rentang waktu malam atau waktu setelah terbenamnya matahari, yaitu setelah maghrib hingga terbit fajar, sehingga dinilai sah jika setelah sholat maghrib. Kemudian niat itu sudah dipasang untuk puasa esoknya. Jadi ketika kita berpuasa untuk besok, maka dari setelah kita sholat maghrib, kita boleh membacakan niat puasa untuk besoknya. Yang keenam, adapun jika sudah memasang niat di awal malam, maka tidak apa-apa untuk tetap makan, minum, atau berhubungan, karena dengan demikian tidaklah membatalkan niat puasa yang sudah dipasang untuk esok harinya.
Maksudnya, dengan kita berniat setelah sholat maghrib misalnya, niat tersebut tidak membatalkan kita untuk makan atau minum di malam itu, karena kita berniat untuk puasa di esok hari. Itu saja yang bisa Ibu sampaikan untuk panduan doa-doa hariannya. Nanti Ibu akan kirimkan filenya, serta ada daftar ibadah harian yang harus kalian isi di setiap pertemuan dengan Ibu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.